Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan info terbaru dari Misteri Kodam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Misteri Kodam akan membahas keris paling sakti dari tanah Jawa. Di zaman dulu, keris adalah senjata yang melambangkan kekuasaan seorang penguasa. Selain itu, keris adalah senjata untuk berperang, menaklukkan kerajaan-kerajaan lain. Dan pada kesempatan kali ini, Misteri Kodam akan membahas keris paling sakti mandraguna dari tanah Jawa. Di urutan pertama, keris paling sakti adalah keris setan kober, dikenal juga dengan sebutan brongot setan kober. Merupakan keris buatan Empu Supo Mandrangi yang dimiliki oleh Sunan Kudus. Keris tersebut diwariskan kepada muridnya, yaitu Arya Panangsang, atau dikenal juga sebagai Adipati Jepang Panolan. Arya Panangsang dikenal dengan kemampuan sakti dengan kepribadiannya yang tegas. Sedangkan keris setan kober terkenal sebagai senjata haus darah dan membawa hawa panas. Sifat pemarah Adipati Jepang Panolan ini muncul karena memiliki keris pusaka. Dalam sejarah disebutkan sang pemilik keris Arya Panangsang tewas terhunus kerisnya sendiri. Hingga kini tidak ada yang tahu pasti di mana keberadaan keris pusaka tersebut. Keris paling sakti dari tanah Jawa selanjutnya adalah keris Nogososro. Keris Nogososro merupakan pusaka legendaris di tanah Jawa yang digunakan pemimpin pada masa lampau. Keris ini diketahui memiliki kesaktian yang akan diwariskan kepada pemiliknya. Pembuat keris Nogososro yaitu Empu Supo Mandrangi dengan tujuan meredam bencana. Keris ini dinilai sebagai keris paling sakti. Liuk 13 dengan motif naga utuh dari bagian gendik sampai ekor dengan mulut naga yang menggigit batu intan. Selain itu, keris ini memiliki 1000 sisik dengan makna untuk menolak 1000 bencana. Nogososro merupakan simbol kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Naga dalam keris ini berarti kekuatan dan kekuasaan. Hanya pemimpin sejati yang dapat memiliki keris Nogososro. Di urutan ketiga, keris paling sakti adalah keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring merupakan pusaka yang terkenal dari kerajaan Singosari. Keris Empu Gandring dikenal memiliki kutukan dari sang pembuat, yakni Empu Gandring. Keris ini benar-benar menewaskan 7 raja Singosari. Kutukannya bermula karena sifat tak sabar dari pemesan keris. Keris tersebut dibuat atas pesanan Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung karena dia jatuh cinta kepada istri Tunggul Ametung. Empu Gandring menjanjikan keris ampuh untuk membunuh Tunggul Ametung dalam waktu 1 tahun. Namun belum sampai 1 tahun, Ken Arok tidak sabar dan merebut keris yang belum sempurna. Kemudian menusukkannya ke dalam dada Empu Gandring hingga tewas. Dalam kondisi sekarat, Empu Gandring mengutuk keris tersebut nantinya akan membunuh 7 penguasa. Keris sakti selanjutnya adalah keris pusaka Kiai Sengkelat. Pusaka tanah Jawa yang paling ampuh berikutnya yaitu keris pusaka Kiai Sengkelat. Pusaka ini merupakan keris peninggalan dari kerajaan Majapahit. Keris ini adalah ciptaan dari Empu Supo Mandrangi. Pencipta keris ini pun amat unik dan penuh misteri. Waktu itu Sunan Ampel memperoleh besi ketika sedang bermunajat.
Sunan Ampel kemudian meminta muridnya yang seorang ahli pembuat keris untuk membuat pedang dari besi tersebut. Karena besi tersebut dianggap istimewa, Empu Supoh justru membuatnya menjadi keris dengan liuk 13. Ketika diserahkan, Sunan Ampel merasa kecewa karena yang ia pesan adalah pedang bukan keris. Keris baginya dekat dengan budaya Hindu, sehingga sang Sunan tidak berkenan. Sunan Ampel pun kemudian meminta supaya keris tersebut diserahkan saja ke Raja Brawijaya V. Keris sakti terakhir adalah keris sakti Kyai Carubuk. Keris ini merupakan peninggalan dari kerajaan Majapahit. Konon keris ini mampu menandingi kesaktian keris setan kober. Sunan Kalijaga mewarisi keris ini dan digunakan dalam berbagai pertempuran. Carubuk memiliki arti bagaikan bumi. Keris Kyai Carubuk memiliki makna agar manusia bisa menerima segala situasi, baik suka maupun tidak suka, dengan lapang dada. Konon dikatakan dapat membuat lawan tergesa-gesa dan ceroboh dalam bertarung. Itulah deretan keris sakti berasal dari Pulau Jawa. Sampai saat ini tidak ada yang tahu pasti keberadaan keris-keris sakti ini. Untuk pembahasan kali ini sampai di sini. Sampai jumpa dan terima kasih.